Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal OSN atau KSN Ekonomi untuk tahun 2017 tingkat kabupaten. Saat ini kita sudah masuk di soal nomor 5, yaitu tentang membedakan masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Di sini ada tabel nomor 1 sampai 4, penjelasan yaitu tentang tingkat pengangguran, kemudian yang kedua produk sepatu yang dihasilkan, yang ketiga laju inflasi, yang keempat laba perusahaan. Di sini ada data-datanya yaitu 2 tahun berjalan 2015 dan 2016. Dari keempat pernyataan tersebut yang merupakan masalah mikroekonomi. Nah, sehingga di sini kita harus membedakan mana yang mikro dan mana yang makro. Untuk ekonomi mikro, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Ya, jadi ekonomi mikro itu adalah ilmu yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro itu mempelajari satu, tentang interaksi di pasar barang, ya. Itu kan ada konsumen dan produsen, ya. Kemudian yang kedua, interaksi di pasar faktor produksi. Kita tahu faktor produksi itu terdiri dari 4, yaitu alam atau tanah dengan balas jasanya sewa atau rent. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja dengan balas jasanya upah atau wage. Kemudian yang ketiga modal dengan balas jasanya adalah bunga atau interest. Dan yang keempat adalah keahlian atau skill dengan balas jasanya laba atau profit. Dan pasar faktor produksi ini termasuk pasar input, ya. Kalau pasar barang itu adalah pasar output, sedangkan pasar faktor produksi adalah pasar input, ya. Kemudian yang ketiga dalam ekonomi mikro itu membahas tentang perilaku pembeli dan penjual. Nah, perilaku pembeli dan penjual itu tentunya ada di pasar. Kemudian yang keempat itu membahas tentang harga di pasar, ya, harga di pasar. Kemudian yang kelima membahas biaya produksi dan perusahaan. Kalau kita cermati, lingkup ekonomi mikro adalah lingkup pasar, ya, lingkup pasar dan lingkup perusahaan, ya, karena di perusahaan ada biaya produksi dan perusahaan. Jadi lingkup atau skala ekonomi mikro atau bagian-bagian kecil dari keseluruhan ekonomi, kegiatan ekonomi itu lingkupnya adalah yang pertama pasar, yang kedua adalah perusahaan. Ya, contoh ini interaksi di pasar barang, ini kan lingkupnya pasar. Interaksi di pasar faktor produksi, ini lingkupnya pasar juga. Perilaku pembeli dan penjual, ini juga lingkupnya pasar. Harga di pasar, ini juga lingkupnya pasar. Kemudian biaya produksi dan perusahaan, ini lingkupnya adalah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ekonomi makro, yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ya, ekonomi makro meliputi, ya, yang dipelajari yang pertama itu tentang inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang secara menyeluruh, ya, pada periode tertentu. Kemudian yang kedua itu tentang pengangguran atau unemployment. Kemudian yang ketiga adalah tentang GDP, Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto. Kemudian tentang GNP atau Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto. Ya. Kemudian tentang pendapatan nasional, ya, atau national income. Kemudian tentang kebijakan ekonomi, ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Ini adalah ekonomi makro. Kalau kita lihat ekonomi makro ini adalah skupnya adalah satu negara atau juga bisa lebih, misalkan kaitan dengan ekspor impor misalkan.
Nah, jadi lingkup dari ekonomi makro paling tidak ini lingkupnya negara. Contoh di sini yang dibahas dalam ekonomi makro, inflasi. Inflasi itu kan menjadi masalah bagi satu negara, ya, lingkupnya negara. Pengangguran, ya, pengangguran ini juga masalah nasional atau masalah skup satu negara. GDP, GNP ini juga skupnya adalah negara atau nasional. Pendapatan nasional jelas ini lingkupnya nasional atau satu negara. Kebijakan ekonomi, moneter, fiskal itu kan juga dibuat oleh negara. Sehingga kita sebenarnya mudah untuk membedakan kalau mikro itu adalah skupnya pasar dan perusahaan, kalau makro skupnya adalah negara. Ya, masalah-masalah ekonomi yang dibahas dalam satu negara antara lain inflasi, pengangguran, GDP, GNP, pendapatan nasional, kebijakan ekonomi itu kan dibahas dalam ekonomi skala satu negara. Nah, kalau kita lihat ke soal di sini, ini yang diminta adalah ekonomi mikro, berarti lingkupnya pasar atau perusahaan. Contoh tingkat pengangguran, pengangguran ini makro karena ini lingkupnya satu negara. Kemudian produk sepatu yang dihasilkan ini mikro, ya ini mikro. Kenapa? Karena produk sepatu yang dihasilkan ini kan produk, ini kan perusahaan lingkupnya. Kemudian laju inflasi ini skupnya adalah nasional, negara, maka ini makro. Kemudian laba perusahaan, nah perusahaan ini skupnya adalah mikro. Jadi skup mikro itu pasar atau perusahaan. Sehingga jawabannya di sini adalah 2 dan 4. Sehingga jawabannya adalah D. Demikian untuk pembahasan KSN ekonomi soal nomor 5, yaitu tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.